Selamat datang di KPU 2021. Teman-teman bisa lihat, pengumuman dari kakak panitia nih di, room chat. Teman-teman juga yang mungkin bisa open cam, boleh open cam-nya. Oke. Aku mau sama teman-teman sekali lagi. Shalom teman-teman, selamat pagi. Teman-teman Selamat gimana pagi. kabarnya hari ini? Boleh coba jawab nih di room chat, atau boleh kasih reaction gimana kabarnya hari ini? Ya ada yang bilang baik. Udah pada makan belum nih? Udah pada makan belum teman-teman? Nah, traktir makan ya. Oke, ngomongin makanan nih, aku punya oh ya puasa juga ya? Ngomongin makanan nih, aku punya satu pertanyaan nih seputar dessert yang banyak disuka orang-orang. Ada kita bayangin ya teman-teman, ini ngehayal aja gitu, ngehayal, kalau kita punya kesempatan untuk jadi es krim, teman-teman pengen jadi es krim rasa apa? Teman-teman boleh jawab di room chat, teman-teman pengen jadi es krim rasa apa, terus kenapa? Aku kasih contoh ya, kalau aku punya kesempatan jadi es krim, aku pengen jadi es krim rasa coklat. Soalnya kan coklat, mmm, ada manisnya tapi ada pahitnya gitu kan. Tapi kalau aku makan es krim coklat tuh, rasanya seneng gitu. Jadi aku pengen walaupun nggak selalu manis gitu ya, tapi bikin orang-orang senang. Kalau teman-teman gimana nih, pengen jadi es krim rasa apa dan kenapa? Ini udah banyak yang jawab ya, pengen rasa strawberry cheesecake. Kenapa tuh, Kak Nael? Pengen rasa nasi Padang, gimana tuh? Dan ada juga yang pengen jadi rasa taro. Kakak kenapa pengen jadi rasa taro? Oke, ada yang pengen rasa green tea. Karena unik ya rasa green tea tuh, oke. Gimana nih yang lain pengen jadi rasa apa? Rasa Indomie karena extraordinary. Menarik menarik. Yang lainnya nih ada yang pengen jadi rasa alpukat, rasa kopi karena pahit tapi menarik. Aduh. Oke, rasa stroberi. Manis aja deh yang penting. Oke oke. Berarti rasa apa aja gitu ya? Apalagi nih teman-teman yang lain nih, pengen jadi es krim rasa apa? Rasa mint. Kenapa nih, Flo? Pengen jadi rasa mint? Ada lagi yang mau jawab pengen jadi rasa apa, teman-teman? Beragam banget ya, kita ternyata pengen jadi rasanya. Ada yang pengen jadi gimana tuh es krim rasa bejo panggang pakai sayur singkong? Oh, nggak pernah kebayang gitu ya. Ada yang pengen jadi rasa vanila juga. Menarik-menarik ya teman-teman, makasih untuk jawabannya. Ya tentunya teman-teman kita nggak bakal jadi es krim ya, itu tadi cuma khayalan kita aja, tapi mungkin teman-teman di sini akan jadi mahasiswa atau akan jadi orang-orang yang bekerja, selepas kelulusan sekolah nanti. Nah teman-teman, dalam 2 hari ini di Kebaktian Pengutusan Siswa, kita akan banyak membahas seputar hal-hal ini nih. Supaya kebayang 2 hari ini kita ngapain aja sih, dan kenapa sih teman-teman harus ikut KPU sampai habis? Yuk kita saksikan dulu video yang satu ini. Hari kelulusan merupakan hari yang membahagiakan buatku. Hari sepertinya cepat berlalu. Aku sudah menyelesaikan pendidikan di jenjang SMA. Tapi setelah itu, mulailah hari-hari yang membingungkan. Aku harus melanjutkan hidupku kemana ya Tuhan? Kerja atau kuliah? Kalau kuliah, jurusan apa ya yang harus aku ambil? Bagaimana ya kehidupan di perkuliahan nanti?
untuk KPU Siswa 2021. Rise Up and Build the Nation. Kali ini kita akan belajar dari kisah hidup Nehemia yang konsisten bergantung pada Allah dalam doa dan taat akan pimpinan Allah untuk membangun bangsa. Kita juga akan dengarkan sharing dari alumni untuk semakin memperlengkapi kita. Kiranya teman-teman kelas 12 dapat semakin siap untuk menjalani kehidupan sebagai mahasiswa atau pekerja nantinya. Selamat menikmati KPU Siswa 2021. KPU Siswa 2021, Rise Up and Build the Nation. Selamat datang dan selamat menikmati Kebaktian Pengutusan Siswa 2021 Rise Up and Build the Nation. Teman-teman yang mungkin bisa open cam, boleh banget nih kita sama-sama open cam supaya kita bisa melihat satu dengan yang lain. Kita nggak merasa kebaktian sendiri gitu ya teman-teman. Teman-teman, mungkin saat ini kita datang ke KPU 2021 dengan kondisi yang berbeda-beda. Kita mungkin juga memiliki banyak pertanyaan, kebingungan, dan kekhawatiran seperti yang kita lihat di video tadi. Sekalipun begitu teman-teman, yuk kita sama-sama memohon pertolongan Tuhan supaya masing-masing kita tetap dapat menikmati KPU selama 2 hari ini. Sekalipun juga KPU tahun ini masih dilakukan secara online, mari sama-sama tetap menyediakan waktu kita. Mari bersama-sama tetap berdiam diri di hadapannya dan membiarkan Allah membentuk kita dan membiarkan Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Memulai kebaktian pengutusan siswa, mari sama-sama kita nyanyikan, Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di sana kau menanti tempuh aku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu. Sadar hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di sana kau menanti tempuh aku lagi bersekutu dalam damai
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang begitu baik, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang Engkau berikan. Kami sungguh mengucap syukur kalau di pagi hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami, kami boleh sama-sama bersekutu di kebaktian pengutusan siswa 2021. Ya Tuhan, sekalipun kami hanya bertemu secara online, sekalipun juga kami berada dalam kondisi yang beda-beda, mungkin ada yang sedang dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, atau mungkin kami ada juga yang punya banyak kegiatan. Tapi Tuhan tolong kami, seperti lagu yang kami nyanyikan, tolong kami, ajar kami berdiam di dekat-Mu ya Allah. Ajar kami ya Tuhan 2 hari ini boleh menyediakan waktu kami untuk bisa menikmati perjumpaan dengan Engkau di setiap sesi yang Tuhan anugerahkan. Ya Tuhan, kami juga memohon kiranya Tuhan yang boleh sediakan kami sinyal, gadget, fasilitas-fasilitas yang boleh mendukung kebaktian pengutusan siswa sepanjang 2 hari ini. Kami mempersiapkan hati kami ya Tuhan untuk memasuki sesi 1, berbicaralah kepada kami lewat setiap pujian, lewat doa-doa, dan lewat firman-Mu di khotbah nanti. Menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan penyertaan Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, saat ini banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Hal-hal yang baik, juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Kembali dalam sikap berdoa. Mari refleksikan diri kita di hadapan Allah. Selama ini, bagaimana sikap kita melihat kondisi di sekitar kita, melihat kondisi yang ada? Apakah kita sudah bertanya kepada Tuhan, kemana Ia memanggil kita? Apa cita-cita yang Tuhan kehendaki? Mari renungkan setiap pertanyaan ini. Sebagai doa kita, mari kita nyanyikan. Ajar kami Tuhan.
pada Bang Riko, dipersilakan. Terima kasih Tia. Shalom kawan-kawan. Sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk menghampiri hadirat Tuhan kita satu dalam doa. Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian. Ajarlah kami untuk hidup seperti orang yang bijaksana. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan setiap kesempatan yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Setiap hari kami menyaksikan begitu banyak orang mati, tapi begitu banyak juga manusia-manusia yang baru dilahirkan ke dunia ini. Tolong kami Tuhan melihat betapa fananya hidup ini, sehingga kesempatan di mana kami boleh mengisi hidup yang Tuhan beri adalah satu kesempatan yang luar biasa berharganya. Biarlah Tuhan, hati dan pikiran kami diterangi oleh firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dan di dalam camp pengutusan siswa tahun ini, kami merindukan Tuhan melengkapi kami dengan kuasa firman, meneguhkan apa yang menjadi calling kami, panggilan kami, yang saat ini kami coba untuk tekuni lewat jurusan-jurusan ataupun juga perkuliahan yang kami ambil di masa muda ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan satu rencana agung, rencana yang besar bagi kemuliaan nama-Mu sendiri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk mendengar dari firman-Mu. Biarlah Engkau mengajari kami pada hari ini, karena kami sudah siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman. Senang sekali bisa bersekutu bersama. Saya minta izin untuk sharing slide teman-teman. Bagi yang belum kenal, nama saya Riko. Bang Riko, biasa dipanggil begitu. Saya alumni SMA 30 di Jakarta Pusat. Oke, apakah ada teman-teman dari Jakarta Pusat hari ini yang hadir? Oke, saya alumni SMA 30, alumni Fakultas Hukum UKI. Saya bersyukur waktu kuliah di kampus, saya dapat panggilan atau kejelasan untuk memilih di Fakultas Hukum UKI. Jadi saya sudah punya cita-cita, sudah punya bayangan ke depan akan menjadi apa. Tapi saya bersyukur juga di masa saya mahasiswa, saya berjumpa dengan Tuhan, saya dibentuk dalam kelompok-kelompok pemuridan, terlibat dalam persekutuan mahasiswa, dan akhirnya saya tahu bahwa my calling adalah to serve the Lord and people, melayani Tuhan dan jemaat. Sempat saya bekerja juga, pernah magang di LBH, pernah jadi legal staff juga di salah satu perusahaan IT. Tapi saya tahu bahwa Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan. Panggilan Tuhan memang unik ya, kawan-kawan. Kadang-kadang Tuhan memang mengizinkan kita masuk ke dalam satu jurusan tertentu untuk menyiapkan kita melakukan panggilan yang lain begitu. Kadang-kadang Tuhan ini jenaka ya, lucu ya, kocak ya. Tapi saya bersyukur sekarang saya melayani di Perkantas Jakarta, sempat juga menyelesaikan studi teologi di STT Reform Indonesia, STTRI, dan saya sudah menikah. Ini foto saya dengan istri saya. Saya orang Ambon, saya bergereja di GPIB. Oke, itu perkenalan singkat ya. Senang sekali ketemu dengan teman-teman siswa yang sebentar lagi tidak siswa lagi, tapi akan jadi mahasiswa dari Jakarta, dari Depok, dari Kalbar, dari Bengkulu, Palembang, Lampung, dan sebagainya kota-kota di sekitar regio kita di Jakarta. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman, dan selama 2 hari kita akan sama-sama bersekutu di room ini. Dalam kesempatan ini, dalam KPU, nah kita bersyukur ya, ada panitia yang sudah mendoakan, menggumulkan kehadiranmu, dan Tuhan jawab doa mereka. Oke, kita langsung saja. Tema kita pada hari ini adalah The Call.
Ya, call bukan berarti telepon atau panggilan masuk begitu ya, tapi tentang panggilan hidup. Nah, teman-teman, ada satu kutipan yang menarik. There is no deeper meaning in life than to discover and live out your calling. Tidak ada hidup yang bermakna selain kita menemukan dan menghidupi calling kita. Kenapa begitu, teman-teman? Karena calling itu adalah our deeper longing. Kita merindukan segala sesuatu yang berkaitan dengan calling kita. Ya, bicara tentang passion, ambition, atau mungkin juga cita-cita in our future, begitu ya. Ya, sesuatu yang gue banget. Begitu ya, ada di antara kamu yang mungkin callingnya jadi chef, callingnya jadi YouTuber, atau jadi callingnya menjadi artis atau apapun begitu. Itu sesuatu yang memang kamu inginkan. Ada siswa yang pengen jadi gamer begitu ya. Ya, pokoknya all other standards of success, wealth, ya, kekayaan, kuasa, position, pengetahuan, atau bahkan pertemanan itu hanya akan menjadi sesuatu yang sempit atau sesuatu yang berlubang-lubang kalau kita tidak puas dengan kerinduan kita ini. Kalau kita tidak puas dengan calling, makanya ada orang yang kuliah kedokteran, ya, tapi sebetulnya dia pengen jadi desainer begitu. Orang tuanya maksa dia harus kuliah di fakultas kedokteran. Mampu sih, bisa dia menyelesaikan, tapi dia itu merasa hidupnya itu tidak bermakna, hidupnya tidak berarti begitu, dan semua yang dia kerjakan, apa itu praktikum, ketika dia mesti menjadi koas, itu semuanya kosong. Dia bisa dan mampu menjalaninya. Saya pikir Tuhan ini hebat ya. Dia itu tidak menciptakan Katea, Bang Juan, dia tidak menciptakan Samuel, yaitu hanya untuk satu calling, hanya untuk satu-satunya ambisi atau cita-cita. Tapi dia bisa memakai kita dalam beberapa hal. Hanya kita mesti memilih. Kenapa? Karena kita dikasih banyak karunia. Guys, manusia itu begitu kompleks dengan banyak potensi, kemampuan, keinginan, kebutuhan. Jadi kita memang harus kita harus tahu apa yang menjadi calling kita, teman-teman. Dan kita perlu tahu bahwa calling is deeper than job. Nanti ya ada kapita selekta, ya, kelas-kelas yang kamu pilih berkaitan dengan profesi yang akan kamu tekuni di depan. But your calling is deeper than your job, your career, and all your benchmark of success. Nah, ini sesuatu yang sama-sama kita ingin gumulkan dalam 2 hari ini, khususnya di sesi yang pertama. Nah, kita akan melihat dari Nehemia, teman-teman. Nehemia 1 dan 2. Kita lihat dulu ya profilnya ya. Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Pasti dia dekat dengan raja ya. Kenapa? Setiap kali raja mau minum, dia mesti cicipin. Jadi dia sangat dipercaya oleh raja. Nah, pertanyaannya, kenapa Nehemia mau menyerahkan diri untuk pekerjaan Tuhan? Kenapa dia mau bersusah-susah memberi diri untuk melayani Tuhan dan God's people dan umat Tuhan? Yuk kita membaca yang pertama. Jadi teknisnya ya, hari ini kita tidak langsung membaca keseluruhan, tapi kita akan membaca bagian per bagian. Oke, saya minta teman-teman siapkan Alkitabmu, Alkitab buku. Ya, kalau kamu join-nya via gadget, ya rada-rada ini ya, repot ya kalau mesti ganti window dan sebagainya. Yuk kita membaca dulu Nehemia 1. Dan kita membaca dulu ayat 1 sampai 4. Saya bantu baca itu kalian ya dengan cepat. Riwayat Nehemia bin Hakhalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ya tahun ke-20 maksudnya ke-20 pemerintahan Raja Artasasta,
Ketika aku ada di Puri Susa, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nah, kita mulai dengan hati yang terbeban. Teman-teman, nama Nehemia berarti Allah atau Yahweh menghibur. God's comfort. Allah ya atau Yahweh yang menghibur. Nah, Nehemia pergi ke Yerusalem sekitar tahun 445 sebelum Masehi. Jadi 13 tahun sesudah Ezra. Nah, sesuatu yang kita seringkali lupa ya. Waktu Nehemia datang pulang ke Yehuda atau ke Yerusalem, sudah ada Ezra di sana 13 tahun sebelumnya. Dan Nehemia adalah seorang leader, seorang pemimpin yang menaruh perhatian kepada umat Allah walaupun dia jauh di Yerusalem. Kita lihat ya, sekalipun dia sudah jadi pejabat tinggi, ya kalau di Indonesia sekarang mungkin dia juru bicara atau mungkin bukan juru bicara ya, tapi penasehat kepresidenan. Orang yang sangat dekat dengan raja. Sampai untuk makan atau minumnya raja bergantung kepada dia. Tapi ketika dia mendengar tembok Yerusalem sudah terbongkar, dia sangat hancur. Dia memikirkan saudara-saudaranya yang sedih dan merana. Dan dia bersyafaat bagi umat Tuhan. Nah, sekilas info teman-teman, sudah 100 tahun sejak tembok itu terbongkar. Jadi bukan baru-baru ini. Tapi sudah 100 tahun, yaitu sejak Babel menghancurkan Yerusalem. Dan kalau kita lihat catatan di Ezra, pada zaman Artasasta, tembok itu dibangun kembali. Jadi tembok yang sudah dibongkar itu dibangun kembali. Tapi karena ada sekelompok orang yang nyinyir, orang-orang ini tidak setuju. Tembok itu dibangun sehingga pekerjaan baik itu terpaksa dihentikan. Kamu bisa membaca dari Ezra pasal 4. Ezra pasal 4 mulai dari ayat yang ke-11. Orang-orang ini tuh menulis surat kepada raja. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya ke hadapan Raja Artasasta. Dari hamba-hamba Tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat Sungai Efrat. Ini orang-orang yang julid ya, yang nyinyir sekali kepada umat Allah. Kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari Tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya Raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti atau bea, pajak ya, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Dan karena raja melarang pembangunan tembok itu, maka pembangunan tembok terhenti. Dan ini yang bikin Nehemia hancur. Ini yang membuat dia begitu bersedih, berkabung, berpuasa. Makanya dia berdoa dengan visi yang jelas. Nehemia berdoa dengan visi yang jelas. Dia awali dengan pengakuan dosa. Ya, ayat 5-11 itu bicara tentang doa Nehemia dengan visi yang jelas.
Nah, saya ingin pada saat kamu mendengar bagian ini, kamu mencoba mengaitkan dengan dirimu. Memang kamu dan saya bukan Nehemia, dan kita tidak bisa menjadi Nehemia, tetapi kita bisa menjadi agen-agen pembaharu bangsa kita. Nah, kalau kamu punya beban dengan Indonesia, doakan. Dan kamu mesti belajar dari Nehemia, berdoa dengan visi yang jelas. Dan kita melihat Nehemia mengawali doanya dengan pengakuan dosa. Ayat 5-7. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telinga kepada hamba-Mu ini, dan bukalah matamu, dan dengarlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Nehemia mulai dengan mengaku dosa. Kita melihat bahwa Nehemia adalah man of prayer. Ada 9 doa Nehemia yang dicatat di dalam keseluruhan kitab Nehemia. Tokoh-tokoh Alkitab sering menyamakan diri mereka dengan umat Tuhan yang berdosa. Dan ini menegur saya. Ketika saya berdoa bagi Indonesia yang begitu korup, yang didera dengan berbagai bencana, saya mengatakan seringkali dalam doa saya, Tuhan, karena dosa bangsa ini, maka Engkau mengizinkan begitu banyak ujian-ujian dan pencobaan menimpa kami. Tapi Nehemia nggak seperti saya, teman-teman. Dia mengakui bahwa dirinya juga adalah manusia yang berdosa. Aku dan keluargaku juga berdosa di hadapan Tuhan. Nah, perhatikan bahwa di dalam doanya, Nehemia itu memanggil Tuhan Allah semesta langit. Nehemia menyebut, ya Allah semesta langit, Tuhan Allah semesta langit. Dan ini menunjukkan dia percaya kepada Allahnya. Kenapa ini penting? Bang Riko ceritain ya teman-teman. Saat itu kerajaan Israel udah hancur. Dan orang-orang umumnya melihat kalau ada 2 kerajaan berperang, maka itu berarti Allah-Allahnya yang berperang. Allah Babel mengalahkan Allah Yehuda atau Allah Israel. Lalu Allah Persia mengalahkan Allah Babel. Berarti Allah Yehuda atau Allah Yahweh itu kalah sakti dengan Allah Babel atau Allah Persia. Tapi Nehemia mengerti bahwa Allah Yahweh adalah Allah yang berkuasa, Allah semesta langit, Allah yang dahsyat. Teman-teman, semoga kita juga memahami ya bahwa Allah kita adalah Allah semesta langit yang dahsyat, yang punya kuasa. Seringkali dalam doa Bapa kami kita katakan, Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa yang kamu minta? Tuhan, saya mau kuliah di ITB. Tuhan, tolong saya. Saya ingin jadi dokter. Saya mau kuliah di FKUI misalnya. Itu kecil buat Tuhan. Apakah kamu meyakini bahwa Allahmu adalah Allah yang punya kuasa? Dan bukan cuma itu. Allah kita adalah Allah yang maha mendengar.
Nehemia katakan, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi Israel. Allah Maha mendengar. Tapi kita juga mau fokus kepada ayat. Kita mau fokus kepada ayat 8 sampai 11, teman-teman. Nehemia meminta pertolongan Tuhan. Nehemia sadar tidak ada alasan bagi Allah untuk menolong kecuali karena kasih dan perjanjiannya. Ingat itu ya. Allah tidak punya alasan untuk menolong Israel kecuali karena janji dan juga karena kasihnya kepada umatnya. Makanya doanya adalah doa yang sangat indah. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu. Yakni, bila kamu berubah setia, kamu kucerai beraikan. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka. Akan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Kadang-kadang kalau kita meminta sesuatu, kita mesti ingat janji Tuhan pada firman-Nya. Kelihatannya Nehemia mengklaim janji Tuhan. Memang ini dibahasakan seolah-olah Allah lupa akan firman dan janjinya. Tapi tidak seperti itu. Yang kita baca, Nehemia adalah man of prayer dan dia mengerti bahwa dia harus meminta sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita sama-sama meminta kepada Tuhan berdasarkan kasih dan janjinya kepada kita. Nah, teman-teman, umatnya itu memang pantas dihukum karena mereka telah berdosa kepada Tuhan. Tetapi Allah berjanji untuk memulihkan umatnya. Dalam Ulangan 4 ayat 25 sampai 31 kita membaca doa yang dikutip Nehemia dari bagian itu. Sehingga permohonan Nehemia itu didasarkan pada firman. Itulah sebabnya sejak siswa kamu sudah diajar bagaimana hidup berpaut pada firman. Semua disiplin rohani itu memang sarana untuk nolongin kamu itu hidup berpegang pada firman Tuhan. Makanya dalam kelompok kecil ada ayat hafalan. Ya, PKK pasti ingat ya. Kadang-kadang akak kamu sulit untuk menghafal. Kadang-kadang mereka juga lalai, lupa terus menghafal. Kadang-kadang akak pikir, ini apa sih gunanya? Ayat hafalan, mendingan gua hafal rumus-rumus. Mendingan gua hafal soal-soal untuk ujian dan seterusnya. Tapi kita melihat ya bahwa itu sangat penting ke depan. Semakin kamu bergaul akrab dengan firman Tuhan, maka doa-doamu akan didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, ini yang nolongin kita mengerti poin berikutnya, teman-teman. Bahwa Nehemia berani meminta perkara-perkara yang besar. Nehemia meminta Tuhan menggerakkan Raja Persia untuk memberikan izin. Coba teman-teman membaca ya, mulai dari ayat 10. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minuman raja. Nehemia meminta Tuhan menggerakkan Raja Persia untuk memberikan izin. Nanti kita membaca di pasal yang kedua.
Perhatikan kata orang ini. Lihat nggak bagaimana Nehemia menyebut Raja Artasasta. Ini orang paling penting di dunia. Kalau di Indonesia RI 1. Ini negara adik kuasa Persia yang sudah mengalahkan Babel. Tapi di hadapan Nehemia, raja hanyalah manusia biasa. Ya. Bagi Nehemia, ini cuma orang biasa. Tuhan lebih berkuasa dari Raja Persia. Makanya Nehemia berani meminta perkara-perkara yang besar. Nah, ini membawa Nehemia melakukan tindakan yang nyata. Pasal 2 ayat 1 sampai 10. Teman-teman, Nehemia melihat bahwa ini adalah waktunya untuk bertindak. Kira-kira 4 bulan Nehemia berdoa. Sekarang sudah tiba saatnya untuk bertindak. Makanya di ayat 11 tadi, dia berdoa supaya hambamu berhasil hari ini. Ini sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Kamu dan saya nggak bisa hanya berdoa tanpa bertindak. Tuhan, saya ingin lulus. Tuhan, saya ingin masuk UI. Tuhan, saya ingin masuk perguruan tinggi yang saya inginkan. Bukan berarti perguruan tinggi swasta tidak bonafit atau tidak baik ya untuk kamu. Ada begitu banyak perguruan tinggi swasta yang sekarang sudah berkualitas luar biasa. Cuma kadang-kadang kita mikirnya biayanya, bro. Biayanya gede. Beda sama perguruan tinggi negeri begitu. Tapi kita nggak bisa hanya berdoa dan berdoa. Doa sangat penting. Tapi doa harus dilanjutkan dengan tindakan. Kita bisa mengerti rencana Tuhan. Kita bisa mengerti segala persiapan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Dengan bergumul dalam doa. Contohnya Nehemia, teman-teman. Allah sudah nyiapin dia untuk perkara-perkara besar. Tuhan kasih jabatan juru minuman raja. Yang menolong dia bisa langsung bicara sama raja untuk membangun Yerusalem. Nah, ini satu hal yang penting, teman-teman. Sambil kamu terus merefleksikan ini, teman-teman hayati bahwa Allah kita adalah Allah yang seringkali sudah mempersiapkan sejak jauh-jauh hari. Semua yang dibutuhkan. Apa yang nantinya berguna. Tuhan sudah siapkan itu. Kita lihat contohnya ya. Musa sudah dibesarkan di Mesir. Diadopsi putri Firaun. Kenapa? Karena Tuhan ingin Musa memimpin Israel yang besar itu. Segala hikmat orang Mesir, penulis Ibrani mengatakan, itu diajarkan kepada Musa. Untuk apa? Karena Tuhan mau Musa menulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Hebat nggak Tuhan kita? Yusuf, sebelum menjadi gubernur, dia sudah ditempa di rumah Potifar. Segala kemampuan leadership, manajerial, intelektual, logika, hal-hal praktis itu sudah ditempa. Baik di rumah Potifar maupun di penjara. Sehingga ketika ada krisis kelaparan, Yusuf bisa menyelamatkan semua bangsa, termasuk keluarganya. Makanya Yusuf bilang, kamu merancang hal yang buruk. Tetapi Tuhan merancang yang baik untuk menyelamatkan kamu semua. Saya pikir kalau tidak ada Yusuf, Israel pasti tidak akan bisa bertahan dan tidak akan tinggal di Mesir. Dan tidak ada cerita orang Israel bebas dari Mesir, menyeberangi Laut Merah,
untuk masuk ke tanah Kanaan. Tuhan sudah menyiapkan hamba-hambanya. Esther sudah dijadikan ratu sebelum ancaman genosida kepada Israel gara-gara Mordekai tidak mau sujud menyembah kepada Haman. Ingat ya kisah itu ya. Jadi kalau Bang Riko sih menghayati begini. Tuhan sudah siapkan saya, ya walaupun panggilan kita berbeda ya. Gak semua kamu harus ngikutin Bang Riko, Kak Herlina, atau Kak Oce, Ko Ernest sebagai hamba Tuhan. Karena Tuhan sudah punya panggilan masing-masing kepada kamu. Tapi kalau mau dipikir-pikir, Tuhan sudah siapkan saya sejak sekolah minggu, sejak remaja, lalu saya kenal PSKJ di usia SMP. SMA saya ngilang. Karena saya tinggal di daerah Keramat, ya. PSKJ Pusat tuh saya sudah ikut sejak SMP. Karena di gereja saya ada komsel. SMA saya ngilang. Tapi saya ketemu Kak Alex. Kak Alex jadi TPS saat itu. Lalu singkat cerita saya masuk UKI. Ketemu lagi sama Kak Alex sudah jadi pengkhotbah. Hidup saya berubah. Hidup saya mulai diarahkan kepada Tuhan. Saya ngambil fakultas hukum UKI, tapi akhirnya saya menyerahkan semua cita-cita saya kepada Tuhan. Saya mengambil komitmen menjadi staf siswa bagi Perkantas Jakarta. Dan Tuhan sudah menyiapkan saya. Tuhan juga sudah siapkan kamu. Masuk di SMA ini dan itu. Ada yang dari SMA 90, ada yang dari SMA 6, SMA 82, 81, SMA 50, 12, SMA 31. Tuhan sudah siapkan kamu untuk memasuki tahap berikutnya. Dan ini adalah salah satu tahapan yang Tuhan ingin kamu kerjakan untuk satu goal akhir. Yaitu satu calling yang akan kamu genapi melalui profesimu ke depan. Tindakan Nehemia menunjukkan bahwa dia sudah mendoakan dan menggumulkan apa yang harus dia lakukan. Nah, sekarang kita lihat apa yang dia lakukan ya. Tindakan dalam kedaulatan Allah. Nehemia berdoa kira-kira 4 bulan. Ya, kalau kita lihat di pasal 2 ayat 1, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah raja kepadaku, dan seterusnya. Di pasal 1, bulan Kislev. Di pasal 2, bulan Nisan. Kita tahu Nehemia akan meminta perkara yang besar. Utuslah aku ke Yerusalem, ke Yehuda, untuk membangun tembok. Nah, teman-teman lihat di poin yang kedua, itu masalah sensitif, teman-teman. Raja sudah menghentikan pembangunan tembok Yerusalem. Sekarang Nehemia meminta izin untuk membangunnya kembali. Coba ini permintaan macam apa? Makanya kita mengerti ya, Nehemia perlu berdoa kira-kira 4 bulan. Teman-teman memang nggak ada yang instan ya. Kita ingin sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Kita perlu melatih diri kita untuk tekun berdoa. Ini menjadi teladan bagi kita, teman-teman. Ketika kita meminta segala sesuatu, kita perlu meminta dengan satu pergumulan atau satu proses pergumulan yang cukup panjang. Saya ingat ya seorang yang bernama George Mueller. George Mueller ini punya beberapa panti asuhan. Jadi dia punya ratusan anak-anak yang harus dipelihara, dikasih makan tiap-tiap hari. Orang ini sangat beriman. Saking dia dekat dengan Tuhan, maka dia berdoa dengan cara yang unik. Dia sebutin nama-nama. Contoh ya, Tuhan, saya berdoa untuk Wilsa. Tuhan menangkan hatinya supaya dia memberikan dananya bagi panti asuhan ini. Saya berdoa untuk Deva. Tuhan, saya berdoa untuk Samuel. Saya berdoa untuk Sofia. Tuhan tolong arahkan hatinya.
bagi kami. Nah, sekali waktu dia melihat ada orang datang dengan mobil mewah di depan panti asuhannya, lalu jantungnya berdebar kencang sekali. Orang itu mengetok, "George, lihat, I have some money for you." Nggak banyak memang, tapi uang ini cukup untuk memberi makan semua anak-anakmu. 1 bulan. Sisanya kamu bisa investasikan di bank. Sehingga kamu setiap bulan, kamu bisa mendapat uang yang cukup untuk memberi makan anak-anakmu. Tapi jantungnya makin kencang berdebar. Deg, 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 begitu ya. Kalau kita mendengar kisah itu, kita merasa apa? Yes, Tuhan jawab doa. Yes, gua lulus begitu ya. Tapi George Mueller bilang begini, boleh nggak kita tunda dulu? What? What's wrong? No, no, this is for you. Kenapa ditolak? Ini ambil, ini semuanya buat kamu. George ngomong begini, masalahnya saya takut. Saya ini sudah berbulan-bulan berdoa kepada Tuhan. Dan saya takut kalau ini saya terima, saya kehilangan waktu-waktu yang berharga, waktu-waktu yang intim untuk saya berdoa kepada Tuhan. Coba teman-teman bayangin. Waktu saya mendengar cerita ini, saya pikir ya, ini orang yang mengerti apa artinya bergumul dan berdoa di hadapan Tuhan. Dia takut kehilangan waktu-waktu berharga, bergumul berdoa kepada Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih, apa perkara-perkara yang kamu ingin minta kepada Tuhan? Maukah kamu memintanya dengan doa yang tidak berkeputusan, dengan doa yang tekun, sampai kamu bisa berkata seperti Nehemia, biarlah hambamu berhasil dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Itu berarti Nehemia sudah bertekad untuk ngomong kepada raja pada hari itu. Nehemia sudah bertekad untuk bertindak pada hari itu. Makanya dia sengaja menunjukkan muka muram, muka yang sedih. Ya, teman-teman, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Menarik ya. Lalu apa yang raja katakan? Jadi apa yang kau inginkan? What do you want? Kamu mau apa? Kamu menginginkan apa? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yerusalem, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Waduh, ini satu bagian yang luar biasa, teman-teman. Saya pikir Nehemia dengan sengaja bermuka muram, supaya raja bertanya. Ini strateginya Nehemia ya. Nah, kita lihat memang tokoh-tokoh Alkitab itu adalah tokoh-tokoh yang sangat strategis, ya. Posisinya strategis, tapi mereka juga seorang strategic man. Sehingga dia dengan mudah masuk ke dalam satu kondisi di mana raja akhirnya bertanya, kenapa mukamu muram? Nah, singkat cerita memang muka muram itu tidak boleh untuk seorang juru minuman raja. Itu bahaya. Raja bisa mengira bahwa Nehemia ini merencanakan sesuatu.
Tetapi Nehemia sepertinya punya relasi yang cukup baik dengan raja ya. Kamu melihat ya di dalam percakapan mereka sampai-sampai raja mengatakan, "Kenapa engkau muram? Engkau tidak sakit. Kamu pasti sedih." Ini raja yang memang sangat mengenal ya si Nehemia ya. Lalu Nehemia ngomong dan raja mengatakan apa? Apa mau? Dan Nehemia juga ngerti. Kapan suasana santai? Kapan suasana yang memang enak untuk ngomong? Makanya dikatakan di situ Nehemia berbicara kepada permaisuri ada di situ ayat yang ke-6. Lalu bertanyalah raja kepadaku sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Mungkin kamu bertanya, lalu kenapa? Lalu kenapa Nehemia merasa takut? Teman-teman, saya pikir rasa takut Nehemia itu bukan karena dia shock, atau dia kaget, atau dia takut dibunuh oleh raja. Tapi ada seorang penafsir mengatakan rasa takut itu timbul ketika Nehemia sadar, this is the day. This is the time. Ini adalah waktunya. Bayangin, berbulan-bulan lamanya berdoa, sekarang adalah harinya. Hari H, begitu. Ya, saya tahu ya panitia berbulan-bulan mendoakan, menyiapkan, mereka rapat, berdiskusi, mungkin pakai berdebat, mengalami pasang surut naik turun dalam dinamika pelayanan, tapi ketika masuk hari tanggal 8 Mei, mereka pasti punya ketakutan yang sama. Nah, ketakutan itu bukan kekhawatiran yang aduh, gimana kalau Tuhan tidak hadir? Kalau Tuhan tidak bekerja, bukan itu. Tapi punya concern, punya rasa takut. Bagaimana nanti? Mereka punya rasa takut juga. Bagaimana siswa-siswa bisa hadir? Dan sekarang mereka bisa menyaksikan ya kurang lebih ada 115 orang yang hadir dalam room ini. Itu adalah jawaban doa. Nah, ini melihat apa ya? Poin yang ketiga, teman-teman. Kedaulatan Allah, kekuasaan Allah, Allah menjawab doa itu tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Panitia harus bergumul, harus berdoa, harus nyiapin camp ini. Bukan cuma room disiapin, tapi pembicara dikontak. Ada banyak orang yang terlibat. MC, pemusik, siswa satu-satu dikontak, ditelepon, didoain. Karena ini satu prinsip yang penting. Jawaban doa tidak meniadakan doa-doa kita. Allah menjawab, tapi Dia mau kita berdoa. Allah ingin memberkati kamu. Allah ingin memberi apa yang kamu inginkan. Tapi masalahnya, apakah kamu mau berusaha? Apakah kamu mau bergumul? Apakah kamu mau bertindak dengan sepantasnya sebagai seorang siswa? Tuhan, aku mau lulus tapi nggak pernah belajar, itu bohong. Tuhan, aku ingin masuk UI tapi nggak pernah melatih diri untuk nanti kalau ujian masuk bagaimana? Jadi teladan Nehemia menunjukkan teman-teman ya bahwa tanggung jawab seorang hamba Tuhan itu amat sangat penting untuk menggenapi doa-doa yang dia naikkan. Yang terakhir teman-teman, tindakan yang berani. Kita melihat teman-teman Nehemia bertindak cukup strategik. Kita tidak tahu kapan Nehemia berjanji kembali. Tetapi setelah raja mengabulkan permintaannya, menarik ya kita melihat di dalam ayat yang ke-7. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat,
supaya mereka memperbolehkan aku lalu atau lewat sampai aku tiba di Yehuda. Bukan cuma itu, pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas kayu, untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Bayangin teman-teman, seluruh keperluanku biarlah itu menjadi biaya negara. Waduh, ini sesuatu yang luar biasa cerdiknya yang kita perlu pelajari. Dan Raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Jadi teman-teman, kira-kira ya, Nehemia itu plus perjalanan, lalu dia kembali, Nehemia kasih waktu kira-kira nih ya, 6 bulan sampai 1 tahun. Nanti tembok Yerusalem berhasil dibangun dalam kurun waktu cuma 52 hari. Kamu yang mau ngambil jurusan sipil, arsitek, atau teknik, kamu perlu belajar dari Nehemia ya. Bagaimana membangun dengan perencanaan yang matang, sehingga dalam waktu kurang dari 2 bulan. Ya, kurang dari 2 bulan, tembok-tembok Yerusalem sudah kokoh berdiri. Nah, nanti memang kelihatannya Nehemia kembali ke Persia, lalu minta izin kembali ke Yehuda. Nanti di pasal-pasal berikutnya kita membaca raja akhirnya mengizinkan Nehemia untuk menjadi bupati di sana, di Yehuda, di Yerusalem. Kurang lebih 10 tahun, lalu dia kembali lagi ke Persia. Makanya di beberapa bagian, khususnya di pasal 13 ayat 6, dikatakan 12 tahun kemudian. Ya. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa tindakan Nehemia sangat cerdik. Ayat 9 sampai 20 mengatakan itu. Saya minta izin panitia minta beberapa menit lagi teman-teman ya. Nehemia menunjukkan tindakan yang cerdik dari hamba Tuhan. Ayat 9 sampai 10 ya, teman-teman. Menjalankan visi bukan berarti tidak ada tantangan. Kalau kamu punya calling dan kamu merasa bahwa itu adalah visi yang Tuhan berikan kepadamu, bukan berarti tidak ada tantangan. Coba lihat contoh Nehemia. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanballat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu mendengar, mereka sangat kesal karena ada orang-orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Ini bukan musuh pribadi Nehemia, tapi ini adalah musuh umat Allah. Selalu ada tantangan. Tetapi kita bersyukur ya, Nehemia itu sudah bertindak cerdik. Dia sudah minta surat jalan. Jadi kalau ada bupati-bupati yang menghalangi, maka itu menjadi satu hal yang melegalkan. Itu satu hal yang memudahkan Nehemia untuk melewati daerah-daerah yang dikuasai oleh bupati-bupati itu. Walaupun kita melihatnya Nehemia ini kebangetan ya. Udah dikasih hati minta jantung. Dikasih izin minta surat. Dikasih surat minta lagi surat untuk bangun ini bangun itu dengan biaya negara. Luar biasa. Nah, ini yang saya maksud berani meminta perkara besar. Teman-teman, yang seringkali kurang dari orang-orang Kristen adalah orang-orang Kristen seringkali merasa puas dengan apa yang ada. Saya pikir jangan begitu. Lihat teladan Nehemia. Berani meminta perkara besar. Tuhan, saya ingin jadi dokter. Jangan cuma jadi dokter. Tuhan, saya ingin jadi spesialis gitu. Bahkan bukan cuma itu, Tuhan, saya ingin jadi profesor. Tuhan, saya ingin jadi guru. Oke, di pedalaman. Tapi coba, Tuhan, saya ingin menjadi kepala sekolah. Atau berani nggak? Tuhan, saya ingin jadi menteri pendidikan. Walaupun teman-teman kamu mengatakan nggak mungkin.
Karena kamu orang Kristen. Who knows? Kita tidak tahu, teman-teman. Berani nggak meminta perkara besar? Dan saya percaya karena 4 bulan Nehemia berdoa, maka sekarang dia punya visi yang jelas. Makanya dia berani meminta perkara-perkara yang besar. Kalau kita tidak berani meminta perkara besar, padahal kita sudah mendapatkan visi dan kita sudah punya calling yang jelas, tapi kita tidak berani meminta perkara besar, itu berarti kita tidak taat. Itu berarti yang kamu pikirkan mungkin hanya ambisi pribadi kamu sendiri. Dan itu berarti nggak benar. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan perkara besar, maka kita harus memintanya. Kita mesti mendoakan, menggumulkan dengan sungguh-sungguh, dan kita mesti melangkah. Ya, yang Nehemia minta bukan cuma sekadar membangun tembok, teman-teman. Tapi Nehemia meminta supaya dia memimpin satu pekerjaan membangun umat Allah. Membangun sosial, membangun masyarakat, membangun sistem, membangun kerohanian jemaat. Ini satu perkara yang besar. Makanya kalau kamu mengatakan, Tuhan saya ingin jadi dokter, minta perkara besar. Tuhan saya ingin jadi dokter, tapi dokter yang bermisi. Tuhan saya ingin menjadi guru, tapi guru yang bermisi. Tuhan saya ingin menjadi ahli komputer, tetapi ahli komputer yang betul-betul menjadi garam dan terang di situ. Dan ini mesti berani kita minta. Kenapa? Kalau tidak, anak-anak kegelapan akan mengisinya. Apakah ada anak-anak terang di bidang-bidang yang begitu signifikan di tengah-tengah bangsa ini? Kejar itu. Kejar, minta itu, teman-teman. Tidak usah dengan alasan saya rendah hati, saya ingin mengalah. Hei, tidak bisa begitu, teman-teman. Dan mungkin yang saya pikir kita perlu teladani adalah tindakan yang cerdik. Memang, kamu harus tulus seperti merpati. Tapi Tuhan ingin kamu cerdik seperti ular. Ya, Tuhan ingin kamu itu betul-betul menggunakan intelektualmu, cara berpikirmu, untuk kamu bisa menguasai bidang-bidang yang penting. Makanya teman-teman saya menyarankan ya, ini sebagai satu aplikasi praktis. Kalau kamu sebel misalnya, kamu sebel dengan Rocky Gerung, Fadlizon, kamu sebel dengan, sorry nih saya bukannya berpihak kepada satu politik tertentu dan mengajari kamu yang itu ini cuma contoh ya. Atau kalau kamu sebel dengan para koruptor, kamu benci dengan penjahat-penjahat, kenapa? Mereka menggunakan kepintaran mereka untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Teman-teman saya menyarankan, pelajari motivasi mereka. Di balik pemikiran mereka yang terdengar menyebalkan. Ada apa? Spiritnya apa? Jangan apa-apa lari kepada Alkitab, berdoa, ke persekutuan. Tapi teman-teman pelajari apa yang terjadi di ladang, di lapangan. Dan berani teman-teman meminta dengan cerdik. Ini satu contoh ya, perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Dia itu korup. Makanya mau di PHK. Tapi dia bertindak cerdik. Sebelum dia dipecat, di PHK, dia panggil orang-orang yang berhutang. Berapa hutangmu pada bosku? 100 pikul gandum. Gimana kalau saya bikin 50 aja? Berapa kamu hutang sama bos? 100 gentong minyak. Gimana kalau saya bikin 80 aja? Oke. Itu menunjukkan bahwa dia bertindak cerdik. Karena Yesus pun memuji bendahara yang tidak jujur ini. Saya tidak mengatakan kamu harus dengan tipu muslihat, dengan ketidakjujuran. Tidak. Tetap jujur. Tetapi kamu perlu mempelajari cara berpikir orang-orang jahat. Supaya apa? Supaya kamu tidak diperdaya mereka. Supaya kamu tidak diinjak-injak oleh mereka. Maka bertindaklah cerdik.
Nehemia selangkah lebih maju daripada Sanbalat, Tobia, maupun juga orang-orang Amon itu. Dia sudah minta surat, karena dia tahu bahwa dia akan dihalangi. Dia memanfaatkan relasinya yang dekat dengan raja untuk minta modal. Supaya nanti kalau dia menggerakkan orang-orang Yehuda membangun, sudah ada bahan-bahan material. Coba bayangin, kalau dia datang dengan semangat, dia bagiin visi, orang-orang bilang, kami siap membangun. Tapi bahan materialnya mana? Nehemia sudah siapkan. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama pelajari teman-teman tindakan Nehemia yang bertindak karena doa. Yang rela untuk memberi diri bagi pekerjaan Tuhan walaupun sudah settle. Sudah punya jabatan yang penting. Nah, teman-teman, kalau kamu dan saya ke depan ya sudah punya pekerjaan, sudah punya pelayanan yang penting, ingat, bukan tidak mungkin Tuhan menghendaki kamu melakukan hal-hal yang lain. Misalnya, nanti kalau kamu sudah kuliah ya, entah nanti kuliah sudah menjadi onsite begitu ya, dan kamu sudah menekuni kembali perkuliahanmu yang sudah mulai sibuk. Bukan berarti Tuhan tidak kepengen kamu juga melayani di kampus. Bukan tidak mungkin Tuhan juga panggil kamu untuk melayani sekolahmu misalnya. Atau melayani di gerejamu. Tapi ini sesuatu yang baru buat saya. Ya, Tuhan juga tahu Tuhan akan menyertai kamu. Yang kedua, kita perlu memiliki hati yang terbeban untuk melakukan komitmen yang terbaik. Bayangin teman-teman, berkabung, berdoa, berpuasa. Kalau saya punya pergumulan ya, kadang-kadang saya cuma berdoa. Tapi Nehemia berpuasa bahkan berkabung. Ini berarti beban yang berat. Menolong dia mengambil langkah untuk keluar dari zona nyaman. Makanya penting ya teman-teman, kalau kita mengerjakan satu pekerjaan yang berat, kita itu punya beban. Kita itu punya calling. Karena tanpa itu, kita akan mundur. Coba, Nehemia ketemu Tobias, Sanbalat, ya, dia pasti langsung mundur tuh. Tapi dia tidak mundur. Dan dia mengatakan, kami akan melanjutkan pekerjaan baik ini, kamu nggak ada hitungan di antara kami. Kamu nggak masuk hitungan. Ya, jadi teman-teman penting sekali kita fokus kepada calling kita, pada visi kita, supaya kita bisa menggenapi pekerjaan Tuhan. Dan jangan lupa teman-teman, banyak berdoa, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan beranilah meminta perkara besar. Jangan perkara-perkara kecil. Dan ingatlah, kita harus berani bertindak dan siap menghadapi tantangan yang ada. Dan melihat segala sesuatu dari perspektif Allah. Terakhir nih yang Bang Riko mau baca ya. Melihat segala sesuatu dari perspektif Allah. Ayat 19-20. Ketika Sanbalat, Tobia, dan Geshem mendengar hal itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Berani menghadapi tantangan. Dan lihatlah segala sesuatu dari kacamata Allah. Tuhan kiranya menolong kamu teman-teman. Menjalani sisa hidupmu dengan jurusan yang akan kamu ambil. Tuhan meneguhkan kamu, Tuhan menyertai kamu, dan Tuhan akan terus memimpin kamu dalam mengerjakan perkara-perkara besar di depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa.
Mari kita bersyukur untuk teladan Nehemia yang menolong kita merefleksikan kepada diri kita betapa pentingnya menggumuli perkara-perkara besar di hadapan Allah. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana menindaklanjuti perkara-perkara besar itu dengan berani keluar dari zona nyaman kita. Mari kita juga berdoa untuk setiap tantangan yang akan kita hadapi ke depan, yang berasal dari dalam atau dari luar. Mungkin kemalasan, mungkin rasa takut. Kita udah jiper duluan, memikirkan akan jurusan yang akan kita ambil, atau pekerjaan yang akan kita tekuni ke depan. Dan juga mungkin ada tantangan dari luar, keterbatasan ekonomi, mungkin juga ketidakcocokan dengan keinginan orang tua. Atau mungkin juga kegagalan yang akan kita hadapi ke depan. Marilah kita melangkah dengan iman dan melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk diri kita, untuk mengambil langkah cerdik dan strategis, agar setiap calling atau setiap beban yang Tuhan berikan bagi kita dapat kita raih, dapat kita wujud nyatakan. Saya meminta dengan kasih KOC untuk merespons pemberitaan firman Tuhan dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh Tuhan nyatakan melalui Bang Riko, melalui pembahasan dari pembukaan kitab Nehemia ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap adik-adik, teman-teman siswa yang saat ini sedang bergumul, telah menyelesaikan masa-masa kelas 12 mereka dan akan memasuki ke jenjang pendidikan berikutnya. Kami berdoa Tuhan supaya kisah hidup Nehemia, kejadian nyata yang terjadi dalam hidup Nehemia boleh menginspirasi mereka bahwa ketika mereka hidup, ketika mereka lulus, ketika mereka masuk ke sebuah jurusan atau dipercayakan pekerjaan oleh Tuhan, sesungguhnya itu bukan suatu kebetulan, tetapi itu adalah panggilan bagi mereka. Berkati supaya setiap mereka boleh peka terhadap berbagai kondisi yang ada di tengah-tengah bangsa mereka. Dan tolong setiap teman-teman siswa untuk peka akan setiap kondisi yang mungkin juga menjadi pergumulan dialami oleh remaja-remaja, pemuda-pemuda. Jangan biarkan kami semua egois, menutup mata kami, pura-pura tidak tahu adanya kebobrokan di tengah-tengah generasi kami ya Tuhan. Tetapi tolong kami untuk mau menerima beban dosa-dosa yang memang dilakukan oleh bangsa kami ya Tuhan. Anak-anak muda yang seharusnya menjadi harapan bangsa, tetapi seringkali justru hidup semaunya sendiri. Tuhan, kami berdoa supaya melalui KPU ini, Tuhan makin teguhkan panggilan kami. Kami tidak melihat KPU ini hanya sebagai kewajiban atau acara formalitas atau acara biasa. Tetapi tolong kami untuk sanggup melihat bahwa KPU ini adalah momen yang Tuhan sediakan untuk menyatakan panggilan-Mu bagi kami dan meneguhkan kami. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih.
inilah hidup kami, ya Tuhan. Cita-cita kami, masa depan kami, semuanya itu milik-Mu Tuhan. Mari nyatakan penyerahan diri kita dengan menyanyikan, Tuhan inilah hidup. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Pada Bang Riko dipersilakan menutup dalam doa. Bagimulah segala pujian, hormat, penyembahan kami, dan juga penyerahan hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengutus kami untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, membangun bangsa. Tuhan kiranya menyiapkan kami, membekali kami, melengkapi kami untuk perkara-perkara besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Hanya sertailah kami, peganglah tangan kami, karena kami tidak memiliki pengharapan lain, pertolongan lain selain daripada Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Ini doa dan syukur kami, menyerahkan seluruh rangkaian KPU pada hari ini dan esok hari hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Waktu teduh selesai. Nah, teman-teman, seperti yang bisa kita lihat di buku acara, atau tadi gitu ya, sebelum mulai sesi 1, kita udah dengar ada satu lagu yang diulang-ulang terus. Nah, KPU tahun 2021 ini punya lagu tema nih, teman-teman. Sekarang kita sama-sama belajar lagu ini yuk. Kita dengerin dulu satu kali lagu ini akan diputarkan, terus nanti kita akan coba nyanyiin sama-sama.
Kita denger lagu ini dulu ya. Hai dengar panggilan Tuhan untuk bekerja bagi Dia. Layani Tuhan dengan setia, mengabdi bagi Indonesia. Tunaikan panggilan Tuhan, segera bekerja bagi Dia. Karena teladan sudah diberi, berikan yang terbaik padanya. Tuhan di dalam kami, serahkan diri padamu. Satukanlah pakai kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Ya. Nah, begitu teman-teman lagu tema KPU yang akan kita nyanyikan sepanjang 2 hari ini. Jadi kan kita udah coba dengerin nih teman-teman. Sekarang di rumah masing-masing, yuk kita coba nyanyikan lagu ini bersama-sama. Oh Tuhan, inilah kami. Hai dengar panggilan Tuhan untuk bekerja bagi Dia. Layani Tuhan dengan setia, mengabdi bagi Indonesia. Tunaikan panggilan Tuhan, segera bekerja bagi Dia. Karena teladan sudah diberi, berikan yang terbaik padanya. Tuhan di dalam kami, serahkan diri padamu. Satukanlah pakai kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Kurang lebih seperti itu teman-teman lagunya. Untuk selanjutnya aku serahkan kepada Kak Josephine. Terima kasih, Thea. Oke, teman-teman, ibadah untuk sesi 1 kita sudah selesai, tapi sebelum kita istirahat, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman ya. Yang pertama, boleh next. Oke, yang pertama, kita akan mengucapkan terima kasih dulu untuk pelayan pada hari ini. Yang pertama, kepada pembicara kita hari ini ada Bang Riko Sijaila, lalu MC-nya ada Thea, UI 2018, singer Eris, UI 2018, pemusik ada Evan dan juga Sifra dari UI 2017 dan 18. Untuk teman-teman boleh kasih reaction atau boleh ucapkan di chat. Terima kasih untuk pelayanannya Bang Riko dan juga teman-teman. Boleh di next. Ya, teman-teman, untuk sesi 1 kita sudah selesai, tapi seperti yang ada di Instagram atau di buku acara dan juga diinfokan sebelumnya, kita akan ada sesi selanjutnya nih, nanti habis ini kita istirahat, lalu kita akan kembali lagi ke sini, ke ruangan yang sama untuk kapsel jurusan. Jadi teman-teman udah bisa masuk dari jam 1, kalau teman-teman misalnya udah selesai makan, udah selesai istirahat terbahan sebentar, boleh masuk lagi, nanti kita akan mulai kapselnya kayak gitu. Lalu nanti setelah kapsel ada istirahat dan juga PA. Nah, teman-teman, untuk
sedikit info untuk hari Minggu, kita akan mulai jam 12. Jadi kalau bisa teman-teman sudah ibadah terlebih dahulu ya, sebelum kita KPU, teman-teman bisa ibadah bersama keluarga atau ibadah sendiri dulu sebelum kita akan lanjut sesi lagi di sesi yang keempat. Pengumuman selanjutnya, teman-teman udah dapat link buku acara ya di grup ini, di grup KPU yang ada di WhatsApp. Itu nanti di dalam buku acara itu akan ada rundown, juga ada lirik lagu, ada juga artikel yang bisa teman-teman baca untuk menolong kita sama-sama menggumulkan tentang panggilan Tuhan dan juga bagaimana berkontribusi untuk bangsa Indonesia kayak gitu. Jadi artikel yang ada dalam buku acara itu boleh dibaca, terus nanti di dalam buku acara juga akan ada bahan PA-nya untuk nanti sore kita PA, jadi teman-teman bisa baca, nanti juga bisa digunakan. Lalu di dalam buku acara juga ada saat teduh teman-teman. Jadi karena kita masih dalam rangkaian KPU, jadi nanti besok pagi waktu teman-teman bangun, saat teduhnya biar kita semua sama. Saat teduhnya kita boleh sama-sama dari buku acara yang udah dipersiapkan kayak gitu. Dan itu masih berhubungan juga tentang Nehemia. Jadi pastinya sangat pas gitu. Jadi mengencourage teman-teman untuk juga saat teduh dari situ. Untuk pengumumannya itu aja. Pengumuman yang terakhir, teman-teman di setiap sesi nanti akan ada template yang ada di Instagram gitu, teman-teman pasti tahu. Jadi mungkin nanti teman-teman boleh sharing di Instagram story masing-masing apa yang teman-teman nikmati dari setiap sesinya. Misalnya sesi ini nanti akan di-share di grup gambarnya. Sesi ini aku menikmati apa kayak gitu. Kalau kamu menikmati apa, terus boleh di-tag teman-teman kelompok kecilnya atau teman-teman yang mengikuti juga kayak gitu. Dan juga jangan lupa tag Instagramnya KPU, yaitu Pengutusan Siswa 2021. Itu aja teman-teman pengumumannya. Kita ketemu lagi jam 1 siang atau 1.30. 1.30 kita udah mulai ya, jadi jam 1 siang teman-teman di ruangan ini. Terima kasih, selamat istirahat.